Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya bunda rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bisa melakukan amal-amal soleh, menambah koleksi amal soleh kita. Ayah bunda rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Yang mana zaman sekarang itu perkembangan teknologi yang begitu cepat, informasi yang datang tanpa batas, sehingga pergaulan pun semakin bebas. Ayah bunda rahimakumullah, tentunya hal tersebut di sebagian sisi merupakan satu nikmat, tapi di sisi lain itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang cepat, teknologi yang sangat canggih, jadi di sisi lain itu merupakan kenikmatan, tetapi di sisi lain itu merupakan tantangan atau ujian. Ayah bunda rahimakumullah, oleh karena itu kalau kita ditanya apakah kita masih optimis membangun generasi soleh, membangun generasi solih walaupun di zaman yang seperti ini, apakah kita optimis? Maka jawabannya tidak lain tidak bukan, kita mesti optimis membangun generasi yang soleh. Ayah bunda rahimakumullah, karena pada hakikatnya sebagaimana yang sebelumnya diterangkan, bahwa yang namanya anak itu merupakan amanah yang dititipkan kepada orang tuanya. Oleh karena itu, secara tidak langsung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempercayai kita sebagai orang tua untuk mendidik anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ayah bunda rahimakumullah, kadang kita sering berpikiran seperti ini, susah Ustadz, sekarang zamannya udah zaman edan gitu. Ustadz susah, anak saya itu beda. Kadang kita berpikiran seperti itu. Padahal kalau kita perhatikan, justru ketika kita lihat zaman Nabi Muhammad itu zamannya sangat parah sekali. Anak-anak dikubur, kemudian menyembah berhala, antar kaumnya saling berperang, antar kabilah, antar suku itu saling berperang. Itu zamannya sangat kacau sekali gitu. Tetapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman yang seperti itu bisa melahirkan orang-orang yang soleh, yang kita sebut dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Artinya kita mesti optimis untuk membangun generasi yang sangat soleh gitu, untuk membangun generasi yang soleh. Ayah bunda rahimakumullah, kenapa kok bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun generasi yang soleh di tengah zamannya yang sangat kacau gitu? Setidaknya ada 3. Yang pertama itu tauhid yang murni. Yang kedua itu ada 4. Ada ketauhidan, yang kedua keilmuan, yang ketiga
keteladanan, dan yang keempat doa. Nah ini 4 hal ini harus ditanamkan kepada anak gitu, kepada generasi-generasi kita. Nabi Muhammad juga seperti itu, ketauhidannya, keilmuannya, kemudian keteladanannya, begitupun juga ilmunya. Kalau kita melihat kepada sejarah-sejarah para nabi terdahulu, begitu juga orang-orang soleh terdahulu, itu ketika mendidik anaknya, yang paling pertama kepada anak itu ditanamkan ketauhidan. Kita ambil salah satunya contoh dari Luqmanul Hakim. Yang paling pertama oleh Luqman diutarakan atau diajarkan kepada anak itu ketauhidan. Dalam Al-Quran surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya la a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun adzim. Yang paling pertama diberikan kepada anaknya, pelajaran yang diberikan kepada anak itu adalah ketauhidan, supaya ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, tidak boleh menyekutukan Allah. Artinya mesti beribadah kepada Allah saja. La ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keilmuan. Jadi banyaknya majelis-majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, keteladanan. Nah, ini keteladanan pun penting gitu. Kemarin sudah dijelaskan ya, bahwasanya keteladanan itu sangat penting bagi pendidikan itu. Sebagaimana kalau ayahnya bangunnya itu misalkan jam 8 pagi, jam 7 pagi, maka jangan diharapkan anaknya bisa bangun lebih awal kan gitu. Jadi keteladanan pun penting. Gelar penting untuk mendidik, menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Dan yang keempat itu doa gitu. Nah ini sangat penting juga, jangan dianggap sepele doa itu. Karena di dalam hadis disebutkan doa mukhul ibadah. Bahwasanya yang namanya doa itu sumsumnya ibadah gitu. Kita lihat nabi-nabi gitu, padahal seorang nabi tapi tetap mendoakan orang tuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, atau rabbi habli minas sholihin. Kemudian kayak Nabi Ibrahim yang mendoakan supaya keturunannya itu rajin sholat. Nah, artinya bahwa doa itu sangat penting. Selain ikhtiar, maka kita juga diharuskan untuk berdoa. Karena ada kata-kata ikhtiar tanpa doa, sombong, doa tanpa ikhtiar maka bohong. Nah, ayah bunda rahimakumullah, jadi ada ikhtiarnya seperti tadi, menanamkan ketauhidan, keilmuan, keteladanan, kemudian disertai juga dengan doa. Ayah bunda rahimakumullah, kalau pada akhirnya ketika kita membangun generasi soleh ya, kita mendidik anak, tapi mungkin di akhirnya, kok Ustaz saya sudah memberikan keilmuan, saya sudah menjadi teladan yang baik, saya sudah pokoknya ceramah segala macam dilakukan, ikhtiarnya sudah dilakukan, doanya pun tiap hari, tetapi anak saya kok tetap begitu aja. Nah ayah bunda rahimakumullah, itu hal tersebut itu di luar kemampuan ayah bunda, karena pada hakikatnya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh, anaknya kan tidak mau menerima ajakan Nabi Nuh. Begitu juga paman Nabi Muhammad tidak mau mengajak ajakan Nabi Muhammad. Dan banyak ayah Nabi Ibrahim tidak mau kan menerima ajakan Nabi Ibrahim. Artinya apa? Bahwa yang namanya hidayah itu bukan urusan kita. Urusan kita itu sebatas ikhtiar dan doa. Hasil mah kumaha Allah ya, gimana Allah yang nentuin. Ayah bunda rahimakumullah, intinya kita mesti optimis, kita mesti semangat untuk berikhtiar dan berdoa mencetak generasi yang soleh dan solehah. Ya bunda rahimakumullah, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi ayah bunda yang mendengarkan tauji pada kesempatan kali ini. Tutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.